Teman-teman, apakah suaranya sudah terdengar? Halo, cek teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Saya bisa. Oh, sudah. Oke. Ini sebelum kita mulai belajar yang sudah jam 8, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin saya awal dulu ya. Saya awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Oke. Nah, silakan. Mungkin saya cek presensi ini sudah berapa yang hadir? Dua-dua berarti ya. Dua-dua, Mbak Nana satu berarti 21, 20 ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, coba saya cek dulu konsentrasinya. Oke. Sambil saya izin saya screen ya. Oh, sorry. Oke, layar saya apakah sudah terlihat ya? Oke, bisa dicek. Nah, silakan bisa direspon layar saya apakah sudah terlihat. Oke, masih tadi. Saya izin matikan kamera saja ya. Oke, materi hari ini persamaan garis lurus ya, penalaran matematika. Oke, PGL atau disingkat persamaan, singkatan dari persamaan garis lurus ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai, mungkin saya tanya beberapa ya, random. Nah, silakan respon, bisa chat kalau bisa open mic ya. Coba Miss Rizky Finja, Rizky Finja. Nah, ini materi persamaan garis lurus kan sudah dipelajari ketika SMP ya. Apakah masih ingat atau materinya atau gimana? Rizky Finja silakan bisa merespon. Lupa, Kak. Lupa. Oke, yang lain Lailatul Izzah. Silakan. Lailatul Izzah gimana? Lailatul Izzah materi persamaan garis lurus ketika SMP masih ingat jelas atau bagaimana? Lailatul Izzah apakah suaranya tidak terdengar? Halo Lailatul Izzah. Atau yang lain? Panca Muhammad Irfan siapa tadi? Muhammad Irfan silakan. Coba Muhammad Irfan gimana?
materi persamaan garis lurus. Apakah masih ingat semua materi SMP? Muhammad Irfan Zamzami. Silakan bisa merespon. Oke, yang lain Najla, coba Najla Razina. Halo Najla Razina, silakan bisa merespon Najla. Materi persamaan garis lurus yang dipelajari ketika SMP, apakah masih banyak yang ingat materinya? Najla tidak merespon ya? Oke, mungkin ada satu atau dua kira-kira yang masih banyak materi yang diingat dari persamaan garis lurus. Coba bisa merespon di chat materi persamaan garis lurus yang kalian ingat apa? Nah, silakan. Materi di dalamnya, saya ingat kalian apa saja yang pernah dibahas. Pak, materi persamaan garis lurus kira-kira membahas materinya apa? Kayak misalkan kalau materi segitiga kan bisa membahas teorema Pitagoras, ada luas segitiga, keliling segitiga, dan seterusnya. Kalau persamaan garis lurus kira-kira membahasnya apa? Silakan semuanya bisa merespon lewat chat, seingatnya saja. Persamaan garis lurus itu apa? Yang kalian ingat topiknya. Yang kalian ingat silakan bisa merespon lewat chat. Oh ya, benar. Gradien nih, Amanda. Yang lain, nah, sebelum kita mulai, kalian coba mereview atau mengingat sendiri materi yang pernah dipelajari. Ayo, mau refresh memori kalian sendiri. Coba seingatnya bisa merespon lewat chat ya. Silakan yang belum. Oh, persamaan garis lurus. Lah, judulnya persamaan garis lurus. Hubungan antar garis. Ya, sebutin hubungan antar garis itu apa? Ya, gradien X sama Y. Ya, gradien. Salah satu yang dibahas gradien. Terus apa lagi? Anissa, Salsa. Anissa, hubungan antar garis itu apa aja? Bisa disebutkan biar sambil mengingat. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Anissa Zalfa? Ya, benar. Sejajar ya, hubungan antar garis sejajar. Terus apa lagi? Zaima persamaan yang memuat satu variabel atau lebih. Ya, mungkin agak itu pengertiannya ya, tapi ya tegak lurus panja. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi sebelum dimulai ini persamaan garis lurus. Nah, mungkin sebelum saya mulai materi persamaan garis lurus kan disingkat PGL. Nah, coba agar ngecek konsentrasi kalian masing-masing nih yang udah hadir berarti berapa? 29 ya, paling ya sekitar 25 lebih ya. Ada persamaan garis lurus disingkat PGL. Nah, coba untuk mengingat melatih konsentrasi ini tidak terkait matematika ya. PGL. Coba, nah silakan mengetik secara cepat. Nah, sebutkan nama negara yang diawali oleh huruf P. Nah, silakan bisa nulis di chat sebelum kita mulai. Ya, silakan menuliskan. Oke, Pakistan. Oke, ada lagi yang lain. Nah, sudah keduluan. Palestina udah, Prancis belum tadi. Portugis itu masih ada nggak?
Kayaknya Portugal sekarang ya. Portugis kan nama dulu. Oke. Ada lagi yang lain? Apakah sudah mentok? Ya, oke ya. Oke, cukup. Terus selanjutnya nama negara yang diawali oleh huruf G. Ada nggak? Silakan. Ada yang terpikir? Itu udah oh, G. Jerman itu ejaan dalam bahasa bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia yang kita pakai ejaan bahasa Indonesia. Guatemala ya benar. Ada lagi yang lain? Ya, Georgia. Ah, Gini tuh nama kepulauan. Kalau Greenland nama pulau juga ke negara. Guyana ya, Guyana Bissau. Saya malah nggak tahu nih. Ada nggak negara Guyana Bissau nggak? Oke, ya cukup itu ya. Nama depan negaranya G lumayan lumayan sulit emang. Oke, lanjut. Yang terakhir, nama negara awalannya huruf L. Nah, silakan. Laos ya, paling dekat ya itu ASEAN. Libanon ya tipe ya Siti Nurani. Oke, Najla London apakah negara Najla? London itu ibu kota ya. Ada lagi Liberia ya benar. Ada lagi yang lain? Libya. Kayaknya L masih lumayan banyak. Yang lain silakan bisa ngerespon. Oh, Latvia. Oh, lumayan banyak. Nah, kalau latihan gini ya jangan browsing ya. Kalau browsing ya kita nggak mengingat memori kita sendiri. Nah, kan ini latihan konsentrasi, latihan mengingat memori kita sendiri. Kalau kita browsing ya nggak latihan mengingat memori dari yang apa yang sudah kita ingat sebelumnya. Oke, lanjut ya. Hmm. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Kita mulai udah 15 menit nih, 20:15. Nah, materinya persamaan garis lurus. Nah, biasanya persamaan garis lurus itu materi yang dipelajari ketika SMP setelah belajar mengenai aljabar ya. XY gitu benar ya tadi. Terus setelah belajar persamaan persamaan linear satu variabel, persamaan dua variabel, nah selanjutnya itu belajar persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ya jelas kan dia bentuknya nanti grafiknya garis lurus. Nah, sebelum ke materi ini saya ingatkan target skor aman PM itu di atas 500 kan 500 itu rata-ratanya ya. Nah, kalau PM itu maksimalnya 1000. Nah, semakin ketat prodi dan kampus yang kalian pilih ya sebisa mungkin poinnya semakin ditingkatkan. Nah, lihat keketatan prodi gimana? Keketatan prodi ya dari daya tampung dan kuotanya. Nah, kan yang untuk SNBP maupun SNBT itu di website kayaknya sudah ada yang tahun lalu. Jadi silakan dipresentase antara kuota dibandingkan dengan daya tampung atau pendaftar itu berapa. Nah, kalau misalkan dia biasanya kalau persentasenya kecil di bawah 2% atau 1% itu berarti sangat ketat. Nah, jadi ya dari situ biasanya di track ya 1 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau persentasenya sangat kecil ya berarti kemungkinan ya persaingannya sangat ketat. Nah, nanti silakan dicek kalian pengen daftar ya. Oke, lanjut des outline. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini itu kita belajar kalau misalkan ada kendala misalkan suara saya tidak terdengar atau slide share screen saya tidak terlihat, silakan konfirmasi lewat chat ya, karena biasanya kalau gangguan internet biasanya kalau chat masih bisa terlihat atau terbaca. Oke. Nah, ini materinya ya, pengertian dan bentuk umum persamaan garis lurus, kemudian ada sedikit mengulas contoh grafik, kemudian cara mencari gradien. Gradien itu tingkat kemiringan garis ya. Nah, persamaan garis lurus ini saya bahas sekilas di pertemuan
pertemuan yang sebelumnya, tapi sekilas tidak dibahas detail ya. Nah, kemudian gradien, setelah gradien itu cara membentuk persamaan. Nah, jadi dia di, diketahui titik dan gradiennya, dicari persamaan garis lurusnya. Nanti yang terakhir kita ya beberapa latihan beberapa soal sesuai waktu yang cukup. Oke. Nah, ini tadi beberapa sudah menyebutkan kan. Nah, kita review kan sebelumnya kita belajar materi apa? Garis dan sudut ya kan sebelumnya yang pertemuan dengan saya itu sebelumnya materinya garis dan sudut. Nah, kedudukan dua buah garis itu ada tiga ya. Ada sejajar, berpotongan, sama berhimpit. Nah, cuma di materi persamaan garis lurus ini sejajar tetap sama. Nah, yang berpotongan ini yang dibahas secara khusus. Nah, yang dibahas secara khusus itu potongan dan membentuk sudut siku-siku atau tegak tegak lurus ya. Nah, jadi yang dibahas di persamaan garis lurus itu sifat gradien garis yang sejajar ataupun sifat garis yang saling tegak lurus. Jadi berpotongan kan banyak dia nggak spesifik. Nah, yang dibahas di persamaan garis lurus hanya yang tegak lurus saja. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk umum persamaan garis lurus ya. Nah, mungkin pakai tanda merah saya. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus, simpelnya persamaan garis lurus itu persamaannya linear ya. Persamaan linear dua variabel. Linear dua variabel. Variabel itu ada X sama Y. Nah, linear itu apa? Linear itu pangkatnya satu. Jadi X sama Y itu kan kalau nggak ada pangkatnya berarti dia pangkat satu. Nah, nggak boleh ada bentuk kuadrat, nggak boleh dia ada perkalian X kali Y, dan seterusnya. Itu bukan linear. Persamaan linear itu persamaan yang sederhana. Ada dua variabel, dia variabelnya terpisah. Nah, kalau persamaan yang menggunakan dua variabel dan linear itu dia persamaan yang terbentuk itu persamaan garis lurus. Jadi nanti grafik yang digambar itu akan membentuk garis lurus. Nah, makanya kenapa disebut persamaan garis lurus? Karena nanti garisnya membentuk garis lurus ya. Nah, ada dua bentuk. Yang pertama bentuk umum itu AX plus BY plus C, semuanya variabel dan konstantnya ada di ruas kiri atau di ruas kanan, itu sama dengan nol. Nah, atau bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau Y sama dengan MX plus C, X sama Y-nya sudah terpisah ruas. Nah, kalau sudah terpisah luas, nyari gradiennya enak ini. Tinggal koefisien, nah koefisien X-nya, ini gradien. Koefisien X-nya. Nah, jadi kalau kalau persamaan garisnya dia X sama Y-nya sudah terpisah, nah gradiennya itu sama dengan koefisien dari X. Jadi lebih lebih mudah. Nah, bedanya kita untuk membedakan antara persamaan garis lurus sama bukan gimana? Nah, contoh persamaan garis lurus ya, tinggal ngikutin bentuknya aja. Ya, persamaan garis lurus itu ya, jadi persamaannya itu ada dua variabel, atau bisa boleh juga terpisah. Maksudnya nggak ada X, nggak ada Y-nya juga boleh. Misalkan Y sama dengan 5. Nah, berarti ini artinya garis lurus yang semua melibatkan Y sama dengan 5. Jadi nggak ada X-nya. X-nya itu koefisiennya 0. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa. Atau garis X sama dengan 2. Nah, itu juga boleh. Nah, itu contoh persamaan garis lurus ya. Kan tinggal digambar grafiknya aja. Hmm. Kalau X sama dengan 2. Nah, itu berarti garis yang X-nya sama dengan 2. Garis lurus yang X-nya sama dengan 2 semua. Nah, itu berarti persamaan garis lurus juga. Nah, yang enggak, yang bukan persamaan garis lurus itu gimana? Berarti dia yang tidak menggunakan persamaan linear. Jadi misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini jadinya fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat dia bentuknya bukan persamaan garis lurus, tapi nah, ada yang masih ingat fungsi kuadrat itu bentuknya apa? Coba.
Ada yang masih ingat fungsi kuadrat kalau digambar bentuknya apa grafiknya? Nah, silakan bisa merespon. Pakai open mic aja biar saya nggak perlu ngecek di kolom chat karena saya fokusnya ke share screen ya. Coba ada yang bisa merespon fungsi kuadrat itu bentuk grafiknya apa ya? Alia Parabola. Sakila mau Eh, merespon apa? Apa Anissa Zalfa? parabola bukan? Ya, parabola ya atau melengkung lah gitu ya. Nah, jadi bentuknya parabola ya benar ya. Oke, bentar. Ini parabola ya, benar. Oke, terus yang bawah. Nah, yang bawah itu bukan bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena ini X kali Y. Nah, dia bukan linear ya. Linear itu dia persama masing-masing variabel itu terpisah oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau dia ada perkalian atau pembagian itu bukan linear ya. Nah, jadi X dikali Y, XY itu dia membuat persamaannya jadi tidak linear. Terus yang bawah juga Y sama dengan 1/X. Nah, walaupun X-nya dia pangkat 1, tapi kan dia membentuk persamaannya 1/X. Nah, itu kan melibatkan pembagian. Atau kalau dikali silang, dia nantinya XY sama dengan 1. Nah, ini kan kalau dikalikan, jadinya XY sama dengan 1. Nah, jadinya persamaannya juga tidak linear ya. Jadi bukan persamaan linear. Karena bukan, maka dia grafiknya nanti nggak membentuk garis lurus. Makanya bukan persamaan garis lurus. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, dan ini ya nanti akan sangat penting nih. Ada yang ditanyakan, tahu bedanya persamaan garis lurus sama yang bukan? Oke, ada yang ditanyakan, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba menggambar grafik, ya, grafik garis lurus. Nah, gimana caranya? Caranya pertama tentukan, nah langkah yang pertama, nah tentukan titik potong, tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan sumbu potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y. Nah, terhadap pertama terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X itu berarti dia Y-nya sama dengan 0 karena berpotongan sama sumbu X itu pasti titik koordinatnya akan Y-nya nanti sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurusnya apa? 2X min 5Y plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya kan 0 kan? Berarti 2X min 5, Y-nya dikali 0 berarti. 5 kali 0 ditambah 10, nah sama dengan 0. Nah, berarti 2X, nah 2X min 0 tambah 10, nah berarti 2X, nah kemudian 10-nya pindah ruas ya, 10 pindah ruas jadi minus 10. Nah, berarti X-nya sama dengan minus 10 dibagi 2. Nah, dibagi 2 berarti minus 5. Nah, berarti titik potong yang pertama diperoleh Y jadinya, atau di sini aja lah.
kesimpulannya X, Y jadinya min 5,0. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu sumbu. Nah, kemudian yang kedua. Oke, mohon maaf ya, ini laptop saya agak loading tadi. Kemudian sumbu terhadap sumbu Y ya. Nah, terhadap sumbu Y, nah, kita lanjutkan. Kemudian terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y gimana? Terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti disubstitusikan. Nah, 2X min 5Y plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya kan sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 min 5Y plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti gimana? Nah, berarti ya tinggal di 2 0. Berarti 0 min 5Y plus 10 sama dengan 0. Kurang min 5Y kan min 5Y tetap sama dengan min 10. Sorry. Kan pindah ruas kan jadi 10-nya jadi minus. Berarti sama dengan minus 10. Nah, kemudian Y-nya sama dengan minus 10 dibagi min 5. Titik potong yang kedua berarti berapa? Titik potong yang kedua sama dengan, nah, Y-nya kan 2, berarti X-nya 0. Berarti 0,2 berarti ya. Nah, udah dapat titik koordinatnya. Kalau sudah dapat titik koordinat perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, nah kemudian cara dapatnya gimana tulisan? Nah, cara dapat lanjutannya, nah kemudian selanjutnya, nah langkah kedua kalau sudah tinggal gambarlah titik koordinat tersebut. Gambar kedua titik potong tersebut yang diperoleh tadi ya, titik potong tersebut. Nah, dan kedua hubungan kedua hubungkan, sorry. Nah, selanjutnya hubungkan.
hubungkan keduanya. Nah, berarti yang tadi kan titiknya min 5,0 sama 0,2 ya. Berarti tinggal seperti ini berarti. Nah, anggaplah garisnya proporsional ya. Nah, ini kalau gambar pakai buku berpeta biar lebih tergambar jelas. Nah, ini grafik sering keluar ya. Jadi yang paling penting itu tadi paham persamaan garis lurus itu apa, persamaannya gimana, sama grafik. Nah, kedua ini sama nanti konsep gradien. Nah, yang pertama tadi min 5,0, nah saya anggap titiknya ada di sebentar ya. Nah, lumayan loading min 5,0 berarti di sini titiknya. Nah, ini titiknya berarti di sini. Kemudian 0,2. Nah, 0,2 itu sekitaran di sini mungkin. Nah, ini 0,2. Nah, berarti ya titiknya di sini ya. Nah, kemudian tinggal dihubungkan kedua titik tersebut. Nah, inilah garis yang terbentuk. Berarti grafik 2x min 5y plus 10. 10 sama dengan 0. Nah, inilah grafik persamaan garis lurus. Nah, sebenarnya ini ketika SMP dulu, sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, cuma kadang di sekolah itu dilewatkan kadang menggambar grafik. Padahal hampir banyak hal itu perlu gambar untuk memudahkan. Saya juga biasanya biar nggak terlalu banyak ingat rumus, saya bisa menggambar persamaan garis lurusnya. Nah, jadi grafiknya seperti apa biar lebih terbayang titik koordinat yang dilewatin itu apa. Nah, ingat ya, grafik itu berarti titik-titik yang berada pada grafik itu sesuai ya. Jadi kalau misalkan nih yang di sini min 5,0 itu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, berarti titik koordinat A, X, Y-nya itu kalau disubstitusikan ke persamaan ini akan sesuai ya. Nah, jadi sifat titik koordinat yang dilalui oleh garis itu X sama Y-nya akan sesuai nanti. Ini X-nya, ini Y-nya dimasukkan ke persamaan garisnya dia akan sesuai. Nanti dijumlahin sama 10 sama dengan 0. Kalau bukan titiknya misalkan nih, saya nulis ngasal misalkan ya. Misalkan 1,1 di sini ya. Titik koma 1,1 atau 2,1 lah. Nah, misalkan di sini titik C 2,1. Nah, 2,1 tuh kalau dimasukkan gimana? Hasilnya sesuai nggak? Berarti 2,1 X, Y-nya disubstitusikan coba. 2,1. Nah, coba disubstitusikan. 2 kali 2 min 5 kali 1 tambah 10. Nah, apakah benar ini? 4 kurang 5 tambah 10 sama dengan 0. Berarti min 1 tambah 10. Berarti 9 kan. Nah, 9 apakah sama dengan 0? Nah, salah. Nah, kalau salah berarti kan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti titik C ini tidak dilalui oleh grafik grafik itu 2x min 5y tambah 10. Nah, mungkin itu yang grafik ini ada yang ditanyakan dulu. Oh, ini ada chat. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain? Kak, boleh tanya nggak? Ini siapa yang tanya? Rida, Ya, Kak. aman. Intan Rizkul aman. Oke, mantap. Nah, sambil apa? Rida, ya silakan Rida. Iya, mau tanya. Yang slide 6, Kak. Slide 6. Slide 6 tuh, oh ya. Gimana?
Saya mundurin dulu. Iya. Oh, maaf ini ya, beberapa kali slide saya apa laptop saya nge-freeze. Ya gimana? Yang ini gimana? Belum pindah ya? Belum, Kak. Nah ini. Nah Rida gimana? Itu yang Y sama dengan 0 sama X sama dengan 0 itu nolnya itu dari mana, Kak? Maaf, Oh, belum nolnya. terlalu paham Nah ya. kalau ini harus ya nggak apa-apa nanya alasannya ya. Nah, kan gini, lihat ke grafik anaknya. Grafik ini. Kan garis lurus itu tuh pasti kan ada yang dia berpotongan sama sumbu X, ada yang berpotongan sama sumbu Y. Kan? Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, yang berpotongan dengan sumbu X otomatis kan dia anu nih, yang berpotongan dengan sumbu datar sumbu X. Nah, Y-nya kan nol nih, Y-nya nol. Y, nah, gantian X-nya yang nol. Nah, jadi gitu. Yang paling mudah cara menggambar grafik persamaan garis lurus itu yaitu cari dua titik potong yang berpotongan dengan sumbu X sama sumbu Y. Sebenarnya ada boleh pakai titik yang lain, cuma yang paling mudah dan itu pasti garisnya akan lurusnya sesuai kalau gambarnya proporsional. Karena kan garis lurus ditandai ya pasti dia berpotongan di dua sumbu itu, sumbu X itu Rida. Apakah perlu penjelasan I- ulang atau sudah cukup? Iya, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya. Sekarang ke gradien. Nah, ini gradien konsep yang paling penting kedua. Nah, ini sebenarnya materinya ini lumayan banyak karena saya perbanyak contoh aja nih ya. Nah, yang penting ingat konsep dasar aja. Kalau tadi, yang tadi, kalau persamaan garis lurus, ingat bentuk persamaannya. Kalau yang kedua, grafik tuh ingat langkahnya aja. Oh, pertama cari titik potong terhadap sumbu X sama sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya itu nol. Jadi titik koordinat Y-nya nol, dicari X-nya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, gantian X-nya yang nol. Berarti nanti titik koordinatnya 0, Y-nya kan dicari. Nah, kalau udah dapat dua titiknya, nah tinggal digambar di titik koordinat kartesius, kemudian dua titik yang didapat itu tinggal dihubungkan. Nah, terbentuklah garis garis lurus. Kemudian lanjut ya. Nah, kemudian sekarang konsep gradien. Nah, gradien itu kemiringan garis ya, tingkat kemiringan garis. Nah, tingkat tingkat kemiringan garis. Tingkat kemiringan. Nah, gradien itu ada tingkat ada beberapa tingkat kesulitannya. Yang pertama itu dia simple. Yang pertama hanya dari persamaan. Nah, tapi ini juga biasanya kalau tidak terbiasa ngotak atau pindah ruas dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri biasanya ya juga bingung kan. Terutama kalau dia bentuk persamaannya bentuk umum ini. Nah, kalau mencari gradien itu dari persamaan itu agar lebih mudah, pertama ubah persamaannya menjadi Y sama dengan dulu. Jadi nanti gradiennya itu koefisien X-nya atau angka di depan X. Nah, jadi kelihatan dari angka di depan X-nya. Nah, kalau misalkan bentuk awalnya kayak gini, ya masih AX plus BX plus C gimana sama dengan nol. Ya berarti harus diubah dulu. Y-nya harus terpisah dengan ruas yang ada X-nya. Nah, kalau belum terbiasa berarti ya perlu latihan. Nah, mungkin saya sekilas dulu penjelasannya. Nah, yang tipe 2 nanti ada contoh soalnya. Yang tipe 2 itu mencari gradien kalau dua titiknya diketahui. Nah, kalau yang ini lebih mudah diingat nih. Karena dia kalau gradien diketahui dua titik itu selisih Y dibandingkan dengan selisih X. Jadi kalau ada dua titik, nah nanti tinggal selisih Y dibandingkan selisih X. Nah,
Cuma yang perlu diperhatikan yang ini kan ada titik koordinat kan. Nah, selisihnya itu namanya itu titik yang kedua ini kan. Nah, berarti Y2 sama X2-nya harus di depan. Nah, jangan jangan beda ya. Kalau yang atas Y-nya yang dikurangin Y2 duluan, Y2 kurang Y1. Nah, yang bawah misalkan X1 dikurang X2. Nah, itu enggak boleh. Ya kan intinya selisih Y dibandingkan selisih X. Nah, patokannya harus sama. Kalau yang di depan titik yang pertama ya titik yang pertama semua. Kalau yang ini yang di layar ini kan patokan awalnya titik yang kedua. Titik yang kedua dikurang titik yang pertama. Nah, itu ya, itu yang mencari gradien untuk tipe yang kedua. Nah, terus ada tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga itu dia dikaitkan dengan kedudukan dua garis. Nah, jadi ini terkait dengan sifat gradien. Gradien garis yang saling sejajar sama tegak lurus. Nah, kalau yang pertama itu gradiennya saling sejajar. Nah, kalau saling sejajar, gradiennya sama. Nah, kenapa gradiennya sama? Nah, kan ingat tadi gradien itu kemiringan garis. Berarti kalau kalau sejajar itu kan kemiringan garisnya otomatis sama ya, karena sejajar itu tidak bertemu. Nah, jadi kalau kemiringan garisnya berbeda pasti dia berpotongan. Nah, maka kalau yang lebih mudah diingat itu sejajar ya. Kalau sejajar itu gradiennya sama. Jadi kalau ada dua garis sejajar maka gradien garis misalnya ini garis pertama sama kedua sejajar nih. Berarti gradien pertama sama kedua sama. Nah, kalau tegak lurus gimana? Nah, kalau tegak lurus gradiennya yang kemarin ini sebenarnya kalau konsep awalannya sekilas saya bahas di garis dan sudut sebelumnya ya. Nah, kalau dua garis saling tegak lurus gimana? Gradien itu saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Atau kedua gradiennya kalau dikalikan itu sama dengan minus satu. Nah, itu ya. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih gradien garis yang pertama, garis satu sama garis dua tegak lurus nih. Nah, kemudian gradien garis M1 misalkan 2/3. Nah, gradien garis yang kedua itu tadi, kalau saya lebih enak pakai nginget itu ya, saling berkebalikan sama berlawanan tanda aja. Karena kalau nginget M1 kali M2 sama dengan minus satu, nah, kalau kalian belum terlalu fasih perkalian negatif sama pecahan, nah mungkin bisa jadi selip nih. Kalau nginget berkebalikan sama berlawanan tanda, ya tinggal nih, 2/3 kebalikannya apa? Berkebalikan, 3/2. Berlawanan tanda, ini M1 tandanya positif, wah, berarti M2 lawannya negatif. Kalau masih kurang yakin, dicek perkaliannya. Nah, kalau ini lebih aman. Coba dikali ya, kalau dikali apakah sama dengan min satu? Nah, kalau sama dengan min satu berarti tegak lurus, benar berarti. Nah, gitu. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi, gradien itu untuk mencari tahu ada tiga tipe itu. Pertama dari persamaannya murni. Yang kedua, kalau diketahui dua titik. Nah, yang ketiga, diketahui gradien garis yang lain. Nah, tapi dia berkaitan. Berkaitannya apa? Yaitu bisa saling sejajar atau tegak lurus. Nah, tiga tipe itu kalau gradien ya. Ya, mungkin itu dulu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, saya lanjut ke materi dulu saja ya. Contohnya nanti di akhir saja. Yang penting setidaknya pengertian dasarnya dulu. Kalau contoh soal nanti kan ini materinya bisa di-share, nanti bisa dibaca lah. Seenggaknya yang penting kalau saya tuh biasanya biar konsep dasarnya tuh dapat dulu. Jadi jangan fokus ke materi yang banyak dulu. Jadi diingat konsep dasarnya. Karena kalau semua materi harus dibahas, kemudian harus dibaca, itu biasanya kadang banyak yang hafalan. Wah, ini ada yang baru masuk ya. Ya, sebisa mungkin ya, kalau bisa sebelum 15 menit ya. Kan nanti beda-beda kan kesepakatannya kan 15 menit sebelumnya. Nah, kalau bisa malah ya namanya sudah dijadwalkan harusnya masuknya dari awal kan. Oke. Kakaknya kan sudah
meluangkan waktu juga. Nah, kalian juga kan setidaknya bisa anulah ya saling menghargai menghormati itu bukan harus gimana-gimana enggak ya. Kalian dengan menempati waktu yang sudah dijadwalkan itu sudah bagus. Dan toh juga kalian pengen lulus ke prodi atau kampus yang kalian inginkan nih. Nah, kalau misalkan ada, nah ini Reduka kan salah satu yang membantu kan. Nah, membantu kalian untuk setidaknya menambah persiapannya. Nah, kalau kalian bisa lebih serius dan apalagi yang orang biasanya yang lolos-lolos itu kan biasanya emang serius dan punya fokus yang sama. Nah, kalau kalian tidak punya prioritas ke arah situ ya biasanya usaha itu kan akan sesuai dengan hasil yang diusahakan. Jarang sekali yang ya memang setiap orang punya takdir masing-masing, tapi ya coba kalian tanya ke teman atau siapa yang pernah berhasil mencapai sesuatu itu pasti usahanya tuh sesuai. Kalau kita ngerasa itu usahanya tidak sesuai bisa jadi ya emang kita tahu setiap apa usaha yang dijalani orang lain kan kita nggak tahu. Jadi kita hanya menilai dari luar. Ya mungkin itu ya kita lanjutkan. Nah yang terakhir itu membentuk persamaan garis lurus. Nah ini, nah sebenarnya materinya lumayan panjang tapi saya ringkas saja. Nah ini, nah jadi diingat ini. Nah membentuk persamaan garis lurus itu intinya kalau membentuk persamaan dia yang perlu diketahui itu salah satu titik ini. Ada satu titik yang diketahui. Nah, salah satu titik. Salah satu titik. Nah, kemudian bergradien M. Nah, gradiennya diketahui. Kalau gradiennya nggak diketahui gimana? Nah, biasanya kalau gradiennya nggak diketahui, dia biasanya dikaitkan hubungannya dengan garis lain. Misalkan dia nggak tahu gradiennya, tapi gradien apa garisnya sejajar dengan garis yang lain. Diketahui persamaannya. Atau dia garisnya tegak lurus dengan gradien yang diketahui. Nah, atau persamaannya diketahui. Jadi dia dikaitkan. Tapi intinya semua persamaan garis lurus itu dibentuk oleh formula ini. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi cara ingatnya gradien itu mesti yang dikalikan dengan yang ada X-nya. Nah, gitu. Jadi yang Y, yang selisih Y ini sama nih. Gradien itu mesti cara mencarinya kan tadi selisih Y sama selisih X. Jadi yang dikalikan dengan X itu mesti M-nya langsung. Jadi Y-nya itu terpisah, M-nya itu dikalikan dengan selisih X. Nah, jadi kalau kalau yang diketahui dua titik gimana? Oh, kalau diketahui dua titik berarti pilih salah satu titik aja, nggak usah bingung. Nanti hasilnya sama juga persamaannya. Nah, begitu. Jadi semua hal itu intinya satu ini. Nah, nanti tapi di contoh-contoh nanti dianggap berbeda. Padahal intinya ya satu ini. Semua bentuk persamaan garis lurus diperoleh dari sini. Salah satu titik itu nanti dimasukkan koordinatnya Y1 X1-nya berapa, kemudian gradiennya berapa disubstitusikan. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, PPT-nya di-share ya. Oh ya, saya juga mohon maaf ini ya lumayan berapa minggu ini slow respon ya. Ya kayaknya ada beberapa yang chat saya tapi belum saya balas. Ya, kalau yang dua dua slide saya sebelumnya, anu ya, saya share, saya upload kemarin. Ya saya beberapa minggu ini ada beberapa yang harus saya selesaikan. Jadi ya setidaknya saya menyiapkan untuk yang ya nanti di share kok. Ini siapa tadi yang tanya? Oh Anita Gustiani ya. Oke. Nanti di share kok. Oke. Yang ini dulu. Ini biar kalian nggak karena kalau di buku biasanya tuh dicatat macam-macam nih. Ini yang persamaan ini rumusnya ini, yang persamaan ini rumusnya ini, yang soal ini rumusnya ini. Nanti kelihatan banyak nih. Sebenarnya intinya ini. Oke, biar lebih kebayang, coba saya coba beberapa contoh ya. Ini saya sekilas saja. Nah, kalau di sini ini ada tiga ya.
Nah, jadi kalau di sini nanti ada penjelasan detailnya. Yang pertama tadi sama salah satu titik diketahui, gradiennya langsung diketahui. Nah, itu yang paling mudah. Nah, yang kedua itu kalau diketahui dua titik. Nah, kalau diketahui titik nggak usah bingung. Kalau di sini kelihatan beda ya. Nah, kalau saya biasanya nggak kayak gini. Kalau saya gini aja, yang dari dua titik ini dicari gradiennya dulu. Kan tadi udah di awal kan gradien selisih Y dibagi selisih X kan. Nah, jadi dicari gradiennya dulu aja. Selisih Y dibagi dengan selisih X. Nah, kalau udah ketemu pakai rumus yang sama dengan yang tadi aja. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi kalau saya biasanya konsep saya mengingat matematika biar nggak terlalu banyak rumus itu, kalau rumusnya bisa pakai rumus yang sama, nah saya pakai rumus dasarnya. Karena kalau semua bentuk harus kita ingat nih, misalkan, yang ini kita ingat nih. Nah, kalau dua titik rumusnya kayak kelihatan beda kan, padahal sebenarnya bisa dianggap sama. Asalkan tahu hubungannya aja. Kalau dua titik berarti cari gradiennya dulu. Nah, pada akhirnya nanti bisa pakai rumus yang sama yang di awal tadi. Nah, itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga sama keempat itu kalau dia sejajar atau tegak lurus. Nah, sama. Kalau sejajar itu berarti dicari dulu gradiennya, kaitan garisnya. Biasanya dia dikaitkan dengan garis lain. Ya, yang penting gradiennya dicari dulu. Kan kuncinya tadi apa? Membentuk persamaan garis itu. Salah satu titiknya diketahui. Kalau titiknya salah satu diketahui ya tinggal nyari gradiennya. Kalau gradiennya belum diketahui ya dicari. Biasanya dia dikaitkan, yang tipe ketiga itu dikaitkan dengan garis sejajar. Nah, kalau garis sejajar nggak ada masalah nih karena gradiennya sama. Nah, kalau yang agak perlu perlu lebih teliti itu kalau tegak lurus. Karena kalau tegak lurus gradiennya nggak sama kan. Jadi jangan asal disubstitusikan nih. Misalkan yang ini nih gradien garis B-nya untung langsung Y sama dengan setengah. Berarti gradien pertamanya sama dengan setengah. Nah, tapi kan garis P melalui titik 1,2 dan tegak lurus dengan garis B. Nah, ini garis B nih. Garis B-nya yang setengah gradiennya. Nah, gradiennya yang P itu kan tegak lurus. Berarti gradien garis P apa? Nah, tadi ingat konsep gradien garis yang tegak lurus apa? Berkebalikan dan berlawanan tanda. Berarti satu per 2, gradien kebalikannya kan 1/2, 2/1. Kemudian positif berlawanan tanda berarti negatif. Negatif 2/1. Berarti negatif 2/1 sama dengan negatif 2. Ya. Berarti negatif 2. Ya, sama dengan hasil yang di sini. Nah, ini agak kecil lah. Ya. Nah, saya buat satu satu pembahasannya satu slide jadi. Nanti. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya nanti bisa pakai rumus yang sama tadi. Yang penting alurnya diingat kalau materi ini tadi ya. Persamaan garis itu tadi persamaannya gimana, kemudian gradien garis. Gradien garis itu dari persamaan nyarinya gimana, gradien garis kalau tegak lurus sifatnya gimana, kalau sejajar gimana. Jadi kalau tahu alurnya itu sebenarnya bisa diringkas. Jadi nggak setiap materi diingat rumusnya. Wah, yang ini kalau tegak lurus dianggap beda. Kalau sejajar rumusnya beda lagi. Wah, kalau setiap materi itu kayak rumusnya dianggap beda-beda terus. Jadi kayak ngerasanya harus nginget, oh kok ini banyak banget rumusnya. Nah, itu karena kita nggak bisa meringkas meringkas rumus antar materi itu dan menganggap bahwa antar materi itu terpisah padahal sebenarnya saling berkaitan. Ya, mungkin itulah. Nah, ini udah latihan soal. Ya, mungkin sebelum saya mulai lah. Nah, nanti ya mungkin 10 menit atau 15 menit lagi kita coba bahas beberapa soal lah. Oke, sebelum saya lanjutkan, biar saya bisa ngecek respon kalian, ada yang ditanyakan, mungkin kan saya membahas sekilas-sekilas nih, nggak langsung sama contoh. Nah, mungkin ada yang ngerasa ganjal atau bingung atau pengen ada yang ditanyain atau udah sempet mbak bahas soal atau jawab soal tapi bingung misalkan. Oke, sebelum bahas soal, ada yang ditanyakan dulu?
Silakan. Aman Kak Anissa Zalfa. Yang lain gimana? Selain Anissa Zalfa, yang lain merespon. Kalau misalkan bingung atau nggak tahu, silakan tanya. Kalau nggak mau open mic ya lewat chat boleh. Kalau malu di everyone ya boleh DM nggak apa-apa direct. Nah kalau kalian diem atau nggak mau tanya, saya juga nggak tahu kalian yang bingung yang bagian mana. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, coba saya mulai dari pertanyaan yang lebih sederhana sebelum yang ini ya. Coba, oke. Oh, saya ada online. Oke, kalau nggak ini yang chat siapa? Ada yang Anita Man. Oke. Oke, sebelum saya ke contoh soal yang akan dibahas, coba ini dari yang sederhana dulu. Coba nyari gradien ya. Gradien, tentukan gradien garis ini. Nah, nanti yang mungkin langsung jawab di kolom chat saja ya. Nah, nanti biar saya tahu kalian sudah mengerti cara mencari gradien dari persamaan atau masih bingung. Tentukan tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Persamaan garis lurus berikut. Nah, coba yang pertama 3x min 7y plus 21 sama dengan 0. Y sama dengan min 2x plus 5. Nah, 3 3y. Nah, silakan langsung jawab di kolom chat saja ya. Nah, sesuai nomor yang di sini ya. 2y sama dengan 4x min 7. 4 min 8. X sama dengan. Nah, coba silakan. Nah, silakan coba merespon yang kalian sudah dapat gradiennya dulu. Coba. Nah, karena hampir semua materi persamaan garis lurus itu konsepnya awalnya dari gradien. Kalau gradiennya salah, ya nanti mau nyari persamaan ya dia selip, atau mau cari hubungannya dengan garis sejajar atau garis tegak lurus dia akan salah juga. Nah, ini saya ngecek kalau kalian bisa langsung berarti dasar aljabarnya sudah cukup. Nah, kalau misalkan belum berarti dasar aljabarnya perlu dipelajari kembali. Oke, silakan respon lewat chat yuk. Karena ada empat persamaan di sini. Nah, silakan yang nomor satu gradiennya berapa, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Oh, 9,3. Jangan pakai desimal ya. Jangan pakai desimal. Maksudnya pakai pecahan aja. Misalkan di situ kan 3 sama 7 tuh. Berarti gradiennya mungkin 3 per 7 atau 7 per 3. Jangan ditulis pakai desimal. Kalau desimal saya susah ngeceknya. Pakai pecahan aja. Min 7 per 3. Pakai slash aja. Pakai garis miring. Nah, yang kalian min 28 per 3. Nah,
dapat 28-nya gimana? Dapat 28-nya gimana, Anissa Zalfa? Oh, ini kalau misalkan yang lain silakan merespon, nggak usah takut salah. Malah saya biar tahu. Min 3 per min 7. Min 3 per min 7 nggak bisa disederhanakan ya, Intan Rizkul. Anissa Zalfa. Anissa Zalfa yang nomor min 7, yang min 7 itu apa? Dikasih nomor ya. Kalau kolom apa jawabannya terpisah kan itu ada nomornya. Biar saya enak ngeceknya. Dikasih nomor ya itu jawaban yang nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Oke, 3 per 7 yang nomor 1. Yang lain ada yang sudah jawab belum? Selain nomor 1. Nah, yang lebih mudah itu nomor 2 coba. Yang nomor 2 gradiennya berapa? Coba saya tanya random aja ya. Nah, Siti Nurani coba. Rani. Rani, apakah suara saya terdengar? Oke. Oke ya, yang nomor 2 ya bener ya. Yang nomor 2 itu, nah saya ubah pakai anu aja, pakai warna beda. Nah, yang nomor 2 ini, nah ini kan dia persamaan dasar ya. Jadi semua persamaan garis lurus kalau bisa diubah seperti ini kan dasar ya. Kalau dasar dia gradiennya hanya lihat koefisien X-nya. Nah, jadi kalau udah dasar dia gradiennya tinggal lihat koefisien X-nya. Nah, inilah gradiennya. Nah, itu nomor 2 paling mudah. Nah, kalau yang nomor 4 berarti yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 ya itu tinggal kan kita harus membentuk Y sama dengan kan tadi konsep di awal. Kalau persamaannya itu beda-beda bentuk, kita harus mengubah Y sama dengan. Nah, gimana caranya? Yang Y ini berubah jadi Y sama dengan. Berarti masing-masing kedua ruas harus dibagi dengan 2 ya. Nah, jadi kedua ruas harus dibagi dengan 2. Nah, berarti masing-masing harus dibagi dengan 2. Nah, 2 kan 1, atau tinggal 1 Y saja atau Y. 4 bagi 2, 2X. Kemudian min 7 per 2 ya, biarin aja. Kalau saya biasanya kalau bentuk pecahan saya jangan diubah menjadi desimal. Karena kalau desimal itu, kalau saya biasanya nggak familiar. Kan hitungan desimal itu biasanya kalau pakai kalkulator kan. Apalagi kalau desimalnya nggak, dia bukan desimal istimewa atau dia bilangannya tidak berpola kan, pembulatan. Nah, itu enggak. Nah, kalau udah gini berarti gradiennya sama dengan 2 ya, gradien yang ketiga. Nah, kalau yang nomor 4, kalau yang nomor 4 gimana ini? Nomor 4 ya tinggal dibuat aja min 8X min 5 sama dengan 3Y. Nah, berarti setelah ini masing-masing dibagi 3. Min 8 per 3X min 5 per 3. Kemudian 3 per 3Y. Berarti masing-masing 3 dibagi 3 kan tinggal 1 atau langsung Y aja. Nah, berarti gradiennya mana? Nah, gradiennya ya ini. Gradiennya min 8 per 3. Nah, yang nomor 1 benar ya tadi ya, Intan Rizkul. Nah, itu jawabannya berarti 3 per 7 ya gradiennya. Nah, untuk yang Anissa Zalfa tadi udah dibenerin belum? Nah, 7Y ditambah 21 ini nggak bisa ditambahin ya. Kan dia beda. Kalau dalam dasar aljabar itu, kalau sukunya itu dia beda bentuk, kan yang Y kan ada variabelnya. Plus 21 itu konstanta ya. Nah, 21 itu konstanta. Nah, kalau satunya konstanta, satunya variabel itu nggak bisa dijumlahkan. Nah,
Jadi 21 itu konstanta. Nah, kalau konstanta yang nggak bisa dijumlahin dengan huruf ya kan beda. Beda jenis ya. Nah, jadi nggak boleh 7 tambah 21 jadi 28. Nah, nggak bisa itu. Dalam dasar aljabar, variabel sama angka itu nggak bisa disatukan. Begitu juga 3x min 7y. 3x ya udah gitu aja. 3x sama 7y itu nggak bisa dikurangin. 3x dikurang 7y nggak bisa jadi 4xy gitu nggak. Nah, diingat kembali dasar-dasar operasi aljabar. Cara jumlahin, ngurangin, bagi. Nah, itu diingat kembali. Karena kalau salah konsep dari awal, nah kalian lanjutannya juga bukan kesulitan. Kalian salah konsep di awal. Jadi kelanjutannya akan salah. Ya, mungkin materi yang saya jelaskan tadi paham nih. Nah, tapi dasar-dasar sebelumnya, ini kan dasar aljabar itu dikenalkan mungkin awal kelas 7 dulu SMP. Nah, kalau dulu banyak yang miss, nah itu mungkin kelemahan yang perlu ditutupi. Karena kalau awalannya salah, ya nanti kelanjutannya yang akan sulit. Oke, mungkin itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi kan yang sudah paham saya cek kayaknya Intan Rizkul, Anissa Zalfa, kayaknya lumayan setahu saya bener lah. Selain itu mungkin Wanita Gustiani yang respon. Nah, silakan teman yang lain kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jadi yang mengerti tidak hanya beberapa orang. Nah, kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, kita nanti cukupkan anu ya 21.15 ya, lebih 15 menit. Nah, kita nanti coba bahas ya dua dua soal lagi lah. Oke. Kalau nggak ada, saya coba ini siapa? Kak, maaf, boleh bahas lagi yang nomor satu cara menyelesaikannya. Oke, yang nomor satu ya, ada. Nomor satu tadi 3x min 7 ya. Oke, 3x min 7, 3x min 7. Oke, saya jelaskan satu ini, saya usahakan sedetail mungkin ya. Nah, semoga ini harusnya mengerti ya. Nah, ini coba yang lain juga yang masih bingung konsep dari persamaan garis lurus. Ingat ya konsepnya diubah ke bentuk Y sama dengan. Kalau nggak terbiasa, sebenarnya Y-nya juga boleh di ruas kanan. Tapi kalau belum terbiasa, gunakan satu satu metode yang konsisten aja dulu. Kalau Y mau di kiri terus saja. Karena kalau belum terbiasa bingung. Nah, kalau udah terbiasa sebenarnya tahu tahu bedanya sebenarnya. Tapi kalau belum terbiasa tetap di kiri aja. Y sama dengan MX plus C. Nah, 7Y saja. Nah, 7Y. Kemudian kan kita mau mindahin X sama Y nih. Nah, berarti 3X sama 21-nya pindah ke ruas kanan. Nah, atau nolnya biar nggak kelihatan hilang, pindah ke ruas kanan. Berarti jadinya negatif. Negatif 3X. Kemudian plus 21. Karena setiap dalam aljabar itu ingat satu suku itu dia sepaket dengan tanda negatif positifnya. Plus 21 itu min 21. Nah, berarti min 7Y sama dengan min 3X min 21. Nah, ini saya tulis selengkap mungkin ya. Kemudian kedua ruas patokannya kan mau bentuk Y sama dengan. Berarti dibagi dengan koefisien yang ada, koefisien Y-nya ya. Berarti sama-sama dibagi min 7. Nah, nah,
Sebenarnya kalau udah terbiasa akan cepet kok. Lihat aja polanya. Tapi kalau belum, ini sebenarnya untuk oret-oretan sebenarnya nggak harus ditulis kayak gini. Karena kalau udah terbiasa nanti akan tahu, oh kalau ini pola gradiennya tuh ini 3/7 X plus 3 berarti. Ya udah berarti gradiennya 3/7. Nah gitu. Anissa Zalfa. Kira-kira yang lain boleh merespon juga ya. Walaupun yang tanya Anissa Zalfa. Oke. Oke, laptop saya tadi kepental terus keluar, jadi ya mungkin cukup dulu saja ya. Nah, nanti yang di yang selanjutnya itu soal pembahasan, kok di situ sudah saya cantumkan soal sama pembahasan soal-soal yang lain. Jadi nanti bisa dicoba dibaca kembali yang file share screen-nya, ya, daripada kalau nunggu dari laptop harus join kembali, dia lumayan lumayan lama. Jadi daripada menunggu, kita cukupkan saja ya, karena yang materi soal selanjutnya itu sudah ada, langsung saya cantumkan sama jawabannya. Jadi ada soal sama jawaban. Nanti bisa dibaca dan penjelasannya sudah lumayan detail sih. Asalkan tadi yang penjelasan saya tadi, konsep dasarnya didengarkan dan difahami. Ya insya Allah baca pembahasan yang saya berikan harusnya bisa paham. Ya mungkin itu cukup dulu. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dulu terkait yang tadi yang sudah dibahas, baik materi yang dari awal maupun yang barusan tadi dibahas. Oke, ada ingin ditanyakan dulu sebelum ditutup? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, jadi tiap persamaan diubah dulu ke Y sama dengan MX plus C. Siapa ini? Intan Rizkul, ya. Ya, kalau saya biasanya kalau konsep matematika kan materinya banyak. Kalau saya biasanya saya ringkas menjadi intinya dulu. Nah, sebenarnya kalau di buku kebanyakan dia pakai rumus dia. Kalau persamaan ini rumusnya apa? Kalau persamaan ini rumusnya apa? Nah, kalau kayak gitu, kalau siap ngafalin banyak itu nggak apa-apa sih. Kalau saya tapi nggak nyaranin itu. Kalau saya semua persamaan pasti diubah ke pola, yaitu tadi yang kata ini ya, Zamil Bazayev, itu diubah dulu ke Y sama dengan MX. Jadi Y-nya diubah di ruas kiri ya. Jadi
semua persamaan nanti diubah dulu. Nah, kalau udah bentuk persamaannya Y sama dengan itu, nanti lihat koefisien X-nya atau lihat angka di depan X-nya, koefisien itu. Ya, itu. Mungkin Ahmad siapa tadi? Ahmad Zamil Basayev. Oke, mungkin cukup itu ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, agar kita dapat menyerap ilmu telah kita pelajari dengan baik, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, boleh meninggalkan Zoom meeting ya.